Oke, kembali lagi bersama gue Tanto Japa dan juga narasumber gue yang paling kece, yang paling ganteng, setangerang raya tentunya khususnya di Karang Tengah Keren. Masih bersama Bang Oji Saputra. Salam dari kita, Konslet masih asik keren. Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa, tentunya bersama narasumber gue Oji Saputra. Oke nih bang, ada apa pertanyaan-pertanyaan yang selama puasa mungkin belum sempat kita jawab karena memang gue sendiri juga ada mudik. Sebenarnya nggak boleh mudik sebenarnya sih, gue piknik karena mudik dilarang gitu. Jadi gue piknik ke Jawa, ke kampung gue. Jadi kemarin sempat ada juga yang nanya nih bang, untuk lovebird konslet. Jadi bang, kalau lovebird konslet itu keluar karakter duluan nih, itu sah nggak sih? Misalkan burung entah itu jantan ataupun betina keluar karakter duluan, itu kalau menurut bang Oji itu potensial atau justru menghambat bang? Nggak, yang dimaksud karakter ini ibaratnya ya gimana? Gayanya dulu gitu. Entah dia mangap dulu, entah dia nekuk-nekuk kepala dulu ya. Ibaratnya kayak burung konslet banget lah ya. Menurut saya itu menghambat teman-teman. Menghambat. Jadi ya dalam urutan burung konslet itu kalau baru jadi ya Om Tanto, dia kayaknya standar dulu. Nah dengan nada standar, gaya standar. Kelama-kelamaan pasti nadanya agak berubah, barulah keluar gayanya. Kalau ini kita langsung sampai ke gayanya, berarti kan lewat dua ini. Jadi kan ya kita nyari kesininya susah dong. Ya makanya saran saya ya kalau entah yang mau beli, entah yang sudah punya kayak gitu, gimana ya? Ya emang saya tidak bisa mutusin. Cuman sepengalaman saya pernah lah punya burung-burung kayak gitu. Sulit teman-teman. Sulit ya. Jadi kalau burung udah keluar gayanya dulu itu justru sulit. Karena tahapannya kalau sebenarnya udah kita bahas juga nih konten-konten yang kemarin tentang urutan mana yang menuju ke konslet tadi. Kalau gaya itu kan sebenarnya adanya di terakhir bang ya. Tapi ibaratnya kalau ditaruhnya di depan akhirnya kita ngeruntuhnya agak susah lagi gitu. Tapi misalkan nih teman-teman di YouTube ini sudah ada nih bang yang kayak gitu duluan gitu, entah itu palanya gode-gode, kepalanya nekuk dulu ataupun mangap kayak gitu, itu masih ada harapan nggak bang untuk ke konslet bang? Sebenarnya ada Om Tanto. Itu mungkin biasanya diternak dulu. Oh diternak dulu. Maksudnya diternak itu kan di style ulang lah ibaratnya gitu. Biasanya burung kayak begitu itu burung karakternya tinggi Om Tanto. Yang sering dijemur kenceng dengan ambisi. Biasanya dia cuma mangap, melet, entah nekuk-nekuk kepala doang. Itu biasanya ya karena keambisian kita. Kita pasti dapatnya burung kayak begitu. Sama pakannya ya kenceng terus, nggak pakai aturan. Ya istilahnya dia itu masih berpatok jebol birahi Om Tanto. Jadi ya dia kencengin terus kenceng ya akhirnya dia jadi kayak begitu. Emang itu bukan kapasitasnya burung. Jadi sama lah kita udah konsep jadi. Pertama gaya standar pasti birahi dia main terus makin kenceng. Kawin makin jarang. Ya birahi kencengnya ya itu timbullah mesyaunya. Jadi ya urutan obat konsep itu sebenarnya ya intinya obat konsep itu kan obat gacor ya suara dulu. Jangan gayanya dulu ibaratnya gitu. Nah, kalau tadi kan mungkin banyak yang salah kiblat lah atau salah arah menurut gua bang. Jadi banyak yang terlalu nafsu yang kata bang Oji bilang untuk jebolin birahi tadi. Kadang-kadang sudah keluar karakternya, akhirnya keluar karakter tadi karena emang kekencengan dan segala macamnya yang terlalu over semuanya gitu. Tapi si pemilik ini, si pemproses ini akhirnya wah ini sudah mendekati nih gitu. Padahal tahapan yang bener itu yang pertama adalah gacorin dulu bang ya. Lo punya bahan gacorin dulu gitu. Nah ini tadi kan sempat sporadis bang untuk ngasih pakannya ataupun penjemurannya gitu. Nah
kalau biar nggak sporadis nih Bang, biar kita tahu nih dengan porsi yang pas dijemurnya, kemudian dikasih pakan kencengnya, agar pas porsinya itu tandanya ada di mana Bang? Jadi kalau masalah jemurnya itu jangan terlalu ambisi menurut saya. Jangan mentang-mentang burung koces itu burung kencang loh, kan begitu ya kan. Jemurnya gue jemur aja sampai jam 3, entah sampai jam 4 sore, nggak diangkat-angkat, bisa ada yang ditaruh di genteng aja, bisa. Yang menurut saya itu ya naikinnya pelan-pelan. Kita kan nyari titik gacor Om Tanto, ya kan? Iya. Jadi kita naikinnya pelan. Jemurnya sampai jam 10 aja, intinya kan rutin Om Tanto, ya kan? Sama pakannya, pakannya saya pakai ini aja nih, ibaratnya dengan campurannya nggak terlalu banyak, jadi pakannya naikinnya nggak terlalu kenceng. Ya, jadi makanya ya, jadi berjalannya birahi itu pelan, dia naiknya nggak terlalu langsung brek, nggak gini, jadi gini. Suatu saat dia nggak kelewat Om Tanto, ya kan, birahinya dapat nih gacor, itu kan kita tahan Om Tanto, ya kan. Pernah kontennya saya bahas, jangan dipakai kenceng. Ya sama lah kayak yang jual-jual pakan Om Tanto. Semua yang jual pakan pasti nganjurin kalau burungnya sudah gacor jangan dipakai Om, pasti ya Om Tanto. Nah, di situ sebenarnya yang jual pakan itu ya kalau dikencengin terus ya nanti burung lu kelewatan, jadinya ya cuman kayak begitu. Cuman nggak semua yang pakan itu bisa tahu, dia cuman bisa membuat aja, intinya ini birahi tinggi gitu. Seharusnya itu ada aturannya. Kalau sudah gacor udah distandarin aja, jadi biar ditahan di situ. Jadi kita nyari gacornya ya ditahan di gacor. Ntar kelama-lamaan itu kalau udah gacor juga pasti ya karakternya keluar. Yang dimasuk karakter itu ya itu ya Tante, gaya, ya kan. Oke. Jadi kembali lagi ke perawatan tadi, jangan sporadis. Naikin birahinya pun juga harus pelan-pelan. Intinya rawatan tadi bertujuan adalah gacor. Gacor dulu baru ke yang lain-lainnya Bang ya. Jadi kalau selama ini kita rawat cuma dikencengin tapi nggak gacor, berarti nggak cocok di rawatan kenceng tadi Bang ya. Oke. Jadi kayak gitu tuh. Terus ada lagi nih Bang, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih Bang. Oke Bang, ada pertanyaan yang masuk itu tentang emosi lovebird. Itu kalau dalam proses konslet itu apakah tetap ada butuh emosi Bang untuk proses gacor dan ditahan emosinya Bang? Ada Om Tanto. Ada ya? Ada keseimbangan di antara itu dua lah Om Tanto. Jadi ya menurut saya itu kalau pakai treatment saya gitu ya, itu emosi itu nggak bakal naik karena saya terus dijejer Om Tanto, kan gitu ya kan. Ya kan ngerinya naik emosi ya, mungkin ya kan. Jadi ya jangan disindirin, jadi dijejer terus. Jadi dia ya kayak kita aja, dia sering berteman ya nggak bakal ada emosinya kan gitu Om Tanto. Jadi ya kan? tetap stabil tuh emosinya Bang. Iya. Jadi tujuan sistem tempel tadi sebenarnya meredam dari emosi lovebird Bang ya. Nah nanti kalau untuk prosesnya udah emosinya stabil, tinggal mainin di birahinya Bang. Iya, jadi emosinya itu kita nggak usah mainin. Jadi treatment saya itu udah ada agar tidak naik emosinya. Jadi kita tinggal naikin birahinya. Kalau emosi itu nggak bakal naik karena dia sering ketemu burung. Ya kan, kalau yang emosi cepet naik kan nggak pernah ketemu burung, tahu-tahu ketemu pasti dia emosi burung itu ya kan. Ya makanya ya di treatment itu ya udah ada. Jadi emosinya itu pasti stabil. Kalau sering dijemur dijejer, di ini dijejer pasti stabil dianya. Jadi tujuannya sistem tempel tuh tadi kayak gitu Bang ya. Kenapa kok memproses konslet banyak kan dijajar. Banyak juga yang perawat-perawat ngerawat bahannya semuanya dijajar, baik di dalam rumah, di angin-angin, di penjemuran, terkecuali dalam sistem penggacoran. Kalau sistem penggacoran ya pasti sendiri dulu Bang ya, gitu. Oke nih Bang, cukup nih Bang untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah kita jawab. Andaikan pun misalkan ada yang kelewat karena memang proses dari puasa sampai ke lebaran kemarin banyak juga pertanyaan yang masuk, mungkin ada yang kelewat, monggo silakan berkomentar lagi Bang ya. Kita terbuka untuk pertanyaannya. Andaikan pun nanti ada
yang pertanyaan yang belum kita bahas mungkin langsung kita bikinin konten. Oke, cukup salam dari kita. Konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tante Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.